Selamat datang di The Number 10 Show. Setelah sekian lama nggak ngupdate karena lebih lama di channel United Perjuangan, dan ini Hmm. adalah episode kesekian setelah episode terakhir itu unboxing jersey ya. Ini pekan ke-12 Premier League, kita sudah hampir di Hmm. sepertiga musim. Pas Dan sepertiga. pas sepertiga, dan Hmm. ya 5 kali kekalahan Manchester City. Dan sekarang tertinggal 8 poin dari Liverpool. Hmm. Nah, pertanyaan pembuka saya adalah sederhana saja. Hmm. Kamu sebagai fans United sudah siapkah dengan Liverpool gelar 20 musim ini? Secara personal masih konsisten selama Arsenal yang gak juara nggak apa-apa. Masih Lanjut itu. aja. Masih itu ya, masih itu ya. Masih Iya, istiqomah ya. iya. Oke, tapi yang paling mengejutkan sebenarnya ya City kalah Hmm. 5 kali berturut-turut di Hmm. Premier League, di Liga Champions, dan bahkan Erik Ten Hag yang bapuk di United itu nggak pernah Hmm. loh sampai kalah 5 kali. Bahkan periode Hmm. kelamnya Manchester United 5 kali kalah Hmm. berturut-turut tuh nggak pernah kejadian gitu loh. Ini Iya, iya. memang ini memang menandakan kalau ya, once you're a small club, forever Hmm. small club, doesn't matter who's the manager is. So Tapi kalau misalnya masalah terkait kalah 5 kali berturut-turut di semua kompetisi ya, memang kalau misalnya kita mau bandingkan dengan Erik Ten Hag ataupun manajer sebelumnya United pasca Sir Alex, kayaknya tidak pernah ada mengalami kekalahan 5 kali beruntun di semua kompetisi. Itu sebenarnya hanya bumbu banter aja kan, karena sekalipun memang tidak pernah kalah 5 kali beruntun, tapi jarang juga menang beruntun begitu setelah iya. pasca Ole honeymoon periodnya kan. Dan sebenarnya apa yang terjadi di City ini yang lebih mengejutkan karena itu terjadi di masanya Pep gitu. Hmm. Eh, Kalau aku lihat sebenarnya baik di Champions League ataupun di Premier League, di satu sisi mungkin banyak tersorot masalah absennya Rodri Rodri. kan. Cuman ini ada faktor terkait, nggak ada yang aku lihat membahas, tapi aku bisa menilai ini jadi salah satu faktor, yaitu momentum jadwal. Di kekalahan 4 sebelumnya itu terjadi di laga away gitu. Hmm. Walaupun sebenarnya memang kekalahan pertama itu dimulai dari Spurs, kemudian kalau nggak salah Bournemouth, kemudian lanjut ke Champions. Champions League Sporting Lisbon kan, Hmm. Sporting CP, habis itu satu lagi apa ya, baru kemudian terakhir Spurs lagi gitu. Jadi Iya. kalau aku ngeliat jadwal schedule-nya itu memang sangat tidak menguntungkan City gitu. 4 laga beruntun away itu sangat berat gitu, walaupun misalnya lawannya itu lawan Bournemouth gitu. Ini masalah momentum, yaitu untuk bounce back-nya itu mereka menunggu sampai pertandingan kelima bermain di laga home, justru malah kayaknya momentumnya sudah hilang gitu untuk bounce back-nya gitu. Apalagi laga kelima di home ini setelah jeda international break gitu, yang dimana mungkin banyak pemain City yang terlibat di laga internasional yang sudah kelelahan dulu, kemudian mau kembali ke laga di klub itu tidak maksimal dari segi physicality, kemudian dari psikologi tim juga mungkin masih terpengaruh dari 4 kekalahan beruntun lainnya gitu. Hmm. Tapi peran Rodri itu memang sekrusial itukah? Maksudku begini loh. Mm-mm. Eh, Bukannya itu menjadi sebuah red flag untuk satu Mm. klub kalau Mm. terlalu mengandalkan satu pemain, terlalu bergantung sama satu pemain. Sekalipun misalnya peran Rodri di gelandang central midfieldnya City itu kan sebagai penghubung, dan dia yang menghubungkan lini belakang sama lini depan kan. Iya. Tapi dengan absennya Rodri 5 kali, City kalah 5 kali, kemudian faktor laga away, kemudian international break. Tapi ini kan yang sudah yang keberapa kalinya Rodri itu nggak main kan. Mm. Bahkan yang sebelum Iya. sebelum cedera yang ini pun, di musim lalu kayaknya ya, yang Rodri juga sempat Iya, cedera itu, yang sempat kemudian sempat absen. trennya Mm. City jadi drop Iya. gitu. Jadi kan sebenarnya apakah memang bisa dibilang eh, ini City bukan tim yang
secara kolektif bisa Hmm. padu atau Iya. atau gimana gitu? Karena Hmm. masih nggak ngerti aja gitu. Sekrusial apa, sepenting apa peran satu pemain Iya. yang bisa mengubah mengubah shape-nya tim seperti Manchester Iya. City yang di tangannya Guardiola ini kayak gitu. Betul, betul. Jadi itu yang kamu mention terakhir, kata-kata timnya Pep Guardiola ini, yang kita tahu itu Pep Guardiola itu adalah pelatih yang memiliki sistem kan, bukan pelatih yang misalnya kemarin sore baru naik daunnya, Hmm. kemudian secara hasil pencapaian klubnya itu naik turun gitu. Mulai dari dia di Barcelona, Bayern Munchen, dan sampai City, dia pelatih yang dikenal memiliki sistem. Hmm. Dan kalau misalnya apakah dengan absennya Rodri se seberpengaruh itu, aku ngelihat mungkin eh, absennya Rodri itu adalah awal mula petakannya gitu. Tapi bukan itu yang jadi utamanya gitu. Jadi Hmm. awal mulanya adalah dari Rodri sehingga mempengaruhi menyebar nih eh, ke masalah-masalah yang lain gitu. Terutama sebenarnya terlihat dari seorang perannya Erling Haaland ya. Eh, kita masih ingat lah yang pada saat Madrid lawan City yang di menit-menit akhir bisa comeback City Madrid, itu kita akan mention kan kalau City itu tidak mempunyai opsi seperti yang dimiliki oleh Madrid gitu Madrid. ya, di mana melakukan opsi crossing-crossing atau misalnya opsi yang lain lah. Ternyata dengan kehadiran Haaland ini seakan-akan membuat Haaland itu jadi kartu mati tuh. Eh, kapan dia tidak perform, tidak ada opsi lain yang bisa ditawarkan oleh Haaland gitu. Misalnya jadi pemantul kah, atau misalnya bisa bergerak melebar gitu kan, atau memberikan ruang ke teman-teman satu timnya gitu. Sehingga ini jadi salah satu kunci hilangnya satu pemain City yang biasanya permainan Pep itu adalah mulai dari Kolektif. di Barcelona dulu false nine itu memang nggak secara taktikal mungkin kayak nggak ada strikernya di depan gitu nomor 9. Tapi Hmm. itu malah jadi membuat semua pemain itu terlibat dan tidak ada satu pemain yang apa ya secara performa kontribusinya itu eh, berbeda dengan Minim. yang lain Iya, gitu. iya. Jadi secara Iya. merata gitu kan. Iya. Jadi memang kalau faktor Rodri memang itu jadi salah satu faktor tapi bukan jadi faktor utamanya gitu. Karena bisa kelihatan kok aku coba ngeliat kan dari 5 pertandingan kekalahan itu Hmm. salah satu filosofinya Pep itu kan bilang dia sebenarnya bukan selain tiki taka, dia adalah seorang pelatih yang menganut untuk meminimalisir eh, apa ya taktikal Ruang. lawan Hmm. bagaimana untuk menguasai bola selama mungkin kan. Hmm. Hmm. Dan Hmm. di 5 pertandingan kekalahan itu awalnya aku kira mungkin ada taktik masalah position ball ini nggak jalan. Tapi ternyata di atas selalu di atas 55%. Bahkan ada yang lawan lawan Sporting CP yang kalah Ya, 4-1 itu 72% 70, kalau salah ball yes, betul positionnya. betul. Ya. 72 Jadi 28. ya, jadi kalau yang masalah position ball-nya nggak ada yang salah dengan filosofinya Pep gitu. Hmm. Hanya saja memang pada saat Haaland tidak bisa mencetak gol, nggak ada opsi lain yang ditawarkan Hmm. oleh Haaland gitu. Kemudian yang kedua adalah yang biasanya mungkin kita kenal Rodri itu sebagai eh, bisa mencetak gol di momen-momen tertentu seperti yang final Liga Champions lawan Inter Milan gitu kan. Ternyata dia Mhm. menjadi salah satu yang membantu mengcover sisi kelemahan di lini pertahanannya City gitu. Hmm. Seperti di sisi kanan yaitu Kyle Walker, harus Kyle kita akuin Walker sih Kyle Walker itu sudah habis kok sudah itu. mendekati masa prime-nya gitu kan. Jadi Hmm. sudah saatnya sih ada pengganti atau regenerasi di City. Dan itu yang jadi masalahnya di bursa transfer musim panas kemarin. City ada mayem Hmm. untuk proses transfernya kan. Entah untuk karena lagi ada kasusnya yang bergulir ini atau tidak, tapi itu menjadi salah satu faktor. Jadi Rodri itu sih hanya salah satu faktor dan mungkin itu jadi faktor pertamanya yang jadi bergulir efek dominonya yang sampai kekalahan 5 kali beruntun ini. Hmm. Tapi kamu kamu nonton kan pertandingan lawan Spurs itu? Nonton, 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 nonton. Iya, yang kelihatan kok kayak Savinho yang Hmm.
nggak ada kohesi sama Erling Haaland yang Hmm. harusnya bola dikasih kemana, tapi Haaland larinya kemana, Savinho umpannya Iya. kemana, giliran Hmm. ngasih umpan kayak umpannya terlalu keras gitu kan. Iya, iya. Dan pada saat bola bola lepas itulah Spurs itu dengan sekali counter attack, ya Hmm. sisi apa namanya ruang kosong yang ada di belakangnya Kyle Walker yang terlanjur naik itu ya dimanfaatkan Hmm. sama sama Spurs. Hmm. Eh, tapi apa ya kayak eh, aku jadi ingat Erling Haaland tuh, kamu merasa nggak Erling Haaland ini pemain-pemain yang di zaman awal-awal 90 2000-an tuh dia karakternya kayak Hmm. kalau nggak Christian Vieri, Oliver Hmm. Bierhoff. Hmm. Jelek lah kalau Yang misalnya kita ngomong statis. jelek lah kalau misalnya kita Hmm. ngomong dia kayak Karsten Janker, Iya, 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 iya. John Carew. John Carroll. Tapi Ya. sebenarnya kayaknya Haaland dibeli sama Guardiola itu juga untuk mewujudkan. Aku pernah Hmm. dengar podcast atau baca artikel ya, Hmm. yang Peter Crouch pada saat Hmm. dia di Liverpool, kalau nggak salah di Hmm. Liverpool ya, atau masih di Portsmouth, itu Guardiola Hmm. sempat pengen beli Peter Crouch. Jadi kayaknya ambisi ambisi Guardiola pengen beli Peter Crouch yang nggak kesampaian Eh, itu, akhirnya kesampaian dengan membeli Erling Haaland kayak hmm. gitu. Iya, sebenarnya eh, apa yang terjadi dengan Erling Haaland musim ini eh, bukan menjadi mau apa ya menghapuskan dari catatan rekor yang sudah Mm-mm. diraih musim pertama di City gitu. Hanya saja memang kalau misalnya kita lihat dengan detail ya, Erling Haaland itu keunggulannya adalah kepada saat City menghadapi klub dengan high defensive line Defensive gitu, line, yang yes. ada ruang kosong, kemudian antara Kevin Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva memberikan umpan area, kemudian Erling Haaland tinggal lari gitu kan. Mm. Body balance yang sangat kuat gitu. Jadi ini juga sudah dibaca kayak tim-tim di Liga Inggris, bahkan pada saat bermain di kompetisi Eropa, pada saat ada transisi City secepat mungkin tim lawan Tutup ini ruang. membentuk shape untuk low block gitu. Jangan sampai ada Mm. ruang gitu untuk Erling Haaland melakukan akselerasi, karena kalau misalnya eh, gambarannya supaya lebih jelas itu pada saat City lawan Arsenal yang berhasil disamakan Satu menit-menit sama. akhir Mm-mm, mm-mm. itu gimana pertahanan si Arsenal yang sangat kompak itu, betul-betul Erling Haaland nggak tahu mau ngapain gitu, Iya. nggak ada clue sama sekali apa yang bisa dilakukan gitu. Padahal sebenarnya Haaland misalnya bisa dia agak drop back gitu kelihatan ke arah sepertiga gitu, nggak yang statis dia di kotak penalti terus nunggu gitu kan. Nah, Mm. jadi memang kalau dari insting gol di depan gawang mungkin kita nggak perlu Nggak perlu mengkhawatirkan lah. Erling Haaland gitu. Iya, iya, Tapi kalau misalnya secara general, kalau misalnya dibilangin football IQ gimana pada saat ada stuck, ya nggak ada opsi dia gitu. Jadi iya, iya. nggak ada opsi gitu. Hanya untuk cetak gol aja deh, goal getter oke gitu. Tapi Mm. kalau untuk membuka opsi lain tidak ada. Yang paling ironis, yang lebih ironis dari City musim ini, Haaland itu Hmm. kan berapa jumlah golnya? 12, 13? Eh, Pokoknya belasan Tunggu. lah ya. Iya. Haaland golnya belasan. Sementara yang pencetak gol terbanyak keduanya City itu Gvardiol, Pak. Kayak Iya, gimana itu coba? Ini gimana? Ini satu tim ini kayak gitu. itu mungkin bisa menjadi salah satu tolak ukur juga atas anu ya performa buruk Hmm. City di Mm-mm. 5 pertandingan ini. Jadi kalau mungkin sebelumnya City selalu punya banyak opsi pada saat ini penyerangannya buntu, masih ada Mm-mm. KDB gitu kan, masih ada Bernardo Silva, dan mungkin sebelum musim ini pada saat di musim di 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 jilid pertama Gundogan, itu Gundogan Mm-mm. selalu menjadi eh, apa Pemecah ya kebuntuan. alternatif Ya, pada saat ada kebuntuan gitu. ya. Dan ternyata di jilid kedua kedatangan Gundogan ini mungkin juga dia diberikan tugas untuk menggantikan peran atau berbagi tugas dengan Rico Lewis atas absennya Rodri, malah Mm. nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi memang ada Vardiol menjadi salah satu deretan pencetak gol City, menjadi salah satu indikator teman, kalau lini kedua City yang selama ini jadi apa ya selalu jaminan opsi jaminan gol tidak ada yang kelihatan gitu. Kamu
aku sudah beberapa kali di episode-episode sebelumnya mengatakan bahwa Mm-mm. Jeremy Doku ini kalau dia nggak pindah ke dari City itu selesai karirnya. Dan wow, ini sudah musim keduanya si kawan dan nah nggak ada kelihatan. Savinho, iya dia menggantikan perannya Riyad Mahrez, tapi sayang sekali Hmm, Mahrez ini memang sulit sih hmm, buat mencari pengganti yang sekaliber dia, yang keeping hmm, bolanya bagus, IQ-nya hmm. jalan, Iya. shootingnya bagus. Dan Savinho kayaknya masih jauh dari kata itu. Aku melihat Savinho ini kayak eh, awal-awal Gabjes di City Hmm, hmm, yang, woi iya. namanya naik terus tiba-tiba hilang Hmm, kayak gitu kan. iya, iya, iya. Jadi ya, ya padahal sebenarnya City punya punya ada Savinho, ada Doku, tapi toh Hmm, pencetak gol kedua terbanyak City selama ini sejauh ini Josko iya. Gvardiol. Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu indikator juga yang lain gitu karena Doku dan Savinho ini eh, bisa apa agak redup karena memang momentumnya juga tim secara keseluruhan si tim memang lagi tidak baik-baik aja gitu. Pada saat lawan tuh Spurs yang kemarin itu adalah memang mereka mendominasi apa ya menguasai bola kemudian menciptakan beberapa peluang gitu. Tapi yang kamu lihat itu mereka tidak ada kepercayaan diri gitu. Kayak Iya, nervous mereka. Makanya iya. pada saat Spurs dapat peluang, pemain-pemain Spurs itu bisa mencium apa ya? Kayak gugup gitu ya. Kayak Nggak iya siap, nggak nggak nyaman itu siap. pemain City. Memang menguasai bola, tapi mereka yang kamu bilang sering ke end passingnya salah gitu. Kemudian pada saat Hmm. kehilangan passing untuk melakukan counter pressnya eh, Foden dan Haaland itu nggak melakukan seperti teammate-nya yang lain gitu. Jadi Hmm. memang Doku dan Savinho eh, hampir mirip juga case-nya dengan yang dihadapi oleh Haaland gitu. Pada Hmm. saat tim lawan itu bermain low block, nggak bisa tuh Take ons. memberikan opsi yang lain gitu. Jadi Hmm. karena Doku yang kita kenal adalah eksplosivitas untuk berubah apa ya posisi dia pada saat di kotak penalti gitu. Savinho pun sebenarnya mengandalkan kecepatan, tapi kalau misalnya ruang yang diberikan dia itu tidak terlalu banyak, ya mentok-mentok juga gitu. Dan statistik Savinho sampai sejauh ini belum ada mencetak gol dan kalau misalnya pun tidak mencetak gol, dia bisa memberikan kontribusi asis, harusnya tidak ada isu masalah tidak mencetak gol itu gitu. Jadi itu menjadi Hmm. salah satu kebuntu juga sih. Memang sialnya adalah City memang lagi tidak baik-baik aja, bukan karena Doku atau Savinho sendiri gitu. Momentumnya musim ini lagi tidak baik-baik aja semuanya. Tapi aku ini ya, aku juga nggak setuju kalau misalnya dengan performa yang saat ini City alami itu menjadi memberikan apa ya peluang besar untuk Liverpool untuk juara gitu karena Hmm. selisihnya masih 8 poin 8 baru poin. 12 laga gitu. Masa-masa krusial itu kan dimulai dari eh, Boxing Paruh Day kedua. sampai ke bulan Februari mungkin kan disitulah Hmm. nanti akan kelihatan karena jadwalnya di situ super padat. Kalau misalnya kita tahu jadwal laga internasional berikutnya adalah di Maret, itulah gambaran kalau Hmm. misalnya selama 4 bulan ke depan ini jadwal liga itu akan super padat gitu. Jadi di situ salah satu kuncinya. Jadi performa buruk ini memang betul secara akumulasi kalah 5 kali beruntun, tapi di liga ya City sih masih belum selesai sih. Jadi anekdot, bukan anekdot apa ya? Jadi apa sih namanya tuh? Kayak Stigma, tren, perspektif, tren, tren, tren hmm, City yang di awal musim jeblok, terus di akhir musim tancap hmm. gas itu masih berlaku sampai sekarang meskipun selisih poinnya 8. Sebenarnya masih berlaku, hanya saja memang yang di musim ini nggak terjadi kayak di musim lalu, walaupun musim lalu lambat panas gitu. Kalau musim Hmm. lalu itu mungkin masih ada selang-selingnya gitu. Ini Selang-selingnya kan iya. yang jadi Iya. menjadi agak hot issue adalah 5 kali beruntunnya gitu kan. Hal yang sangat jarang terjadi di kepelatihannya Pep Guardiola gitu kan. Hmm. Tapi aku ada ngeliat sisi non teknisnya ya. Oke. Biasanya masa-masa kayak gini lah yang ngebangun eh, emosional supporter ke klubnya gitu. Jadi kalau misalnya menang-menang terus gitu kan, ya nggak Hmm. terlalu semangat. Tapi kalau yang kayak gini nih kan, udah mulai ada yang banter-banter, kemudian sudah mulai ada apa dari Pep gimana dia membela gitu kan, membela klubnya, membela dia sendiri gitu kan. Ya masa-masa kayak gini lah nanti yang menjadi ngebangun
em, rasa kedekatan emosional supporternya ke klub itu. Jadi untuk menjadi seorang fans itu nggak hanya pada saat juara aja, dan di sini nanti kelihatannya nanti kebentuk ini dari Ad- fansnya City sih. ada satu statement dari Pep Guardiola yang pada saat dia habis perpanjang kontrak dia ngomong, Hmm. eh, kalaupun misalnya tim ini terdegradasi, saya akan tetap ada di sini. Kamu Hmm. percaya nggak dengan omongannya dia? Ya dia pengen di situ dengan gaji yang sama kan, tapi owner nggak mungkin kan. Iya. Iya kan? Ya itu keinginannya dia. Siapa yang nggak mau dengan gaji yang sama main di championship gitu. Jadi masalahnya yang ownernya mau nggak gitu kan? Ya, tapi ini menjadi salah satu ini juga ya, sangat krusial bagi ownernya City gitu. Apakah mau tetap mempertahankan Pep atau mau kembali ke Manuel Pellegrini kan? Masa-masa ya memang di situ masih 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 jadi City yang memberikan perubahan, tapi ya kapan lagi sebuah tim dilatih oleh seorang Pep gitu, dan akan Hmm. sangat susah gitu bisa mendapatkan pelatih yang bisa treble winner gitu kan. Hmm. 3 kali 4 kali Empat beruntun kali, juara empat Liga kali Inggris gitu kan. juara liga 4 kali berturut-turut. Ya, untuk Lima mengulangi hal empat yang kali ini mungkin berturut-turut sangat juara susah liga, lah. 4 kali berturut-turut juara liga, 5 kali berturut-turut kalah. Masuk kok. Ya tinggal nanti yang keenamnya ini kira-kira apa ini kan. Komplit kok memang City ini ya. Lima Hmm. kali, 5 kali kalah, 4 kali juara liga, Hmm. 3 kali, tiga Iya, tiga ya. gelar dalam satu musim. Ya memang lah tim ini ya. Ngomong-ngomong soal satu tim, Manchester lagi, ya Ya. kita panggil siapa sih bapak ini? Mas Ruben kah? Pak Amorim kah? Atau Mas siapa Ruben nih? aja kayaknya. Mas Ruben. Mas Ruben. Oke, jadi Mas Ruben habis merasakan, gimana sebenarnya Premier League yang, well, this Hmm. is not, Portugal League. Hmm. So Iya, iya. seperti yang sudah kita prediksi akan sulit si Hmm. Bapak ini beradaptasi nanti. Hmm. Kemarin Hmm. kita sempat bahas di channel The Number, United Perjuangan Ini kalah. perjuangan. Ini Hmm. baru Ipswich Town loh. Hmm. Belum dia ketemu Brentford, Pak. Hah, Hmm. lawanlah itu Brentford. Wisa sama Mbeumo. Itu baru itu Iya, baru iya. Omari Hutchinson loh. Omari Hmm. Hutchinson 22 juta pounds dibeli dari Hmm. Chelsea. Musim lalu Hmm. di Championship ngegolin 10, assist 6, Hmm. dan ini per gol pertamanya dia di Premier League. Hmm. Baru Omari Hutchinson itu. Baru Omari Hutchinson. Nah, belum ketemu Semenyo, belum Eh, ketemu, Mbeumo, Pedro Porro. Pedro Porro, Dejan Kulusevski. Jadi Tapi anu ya, memang aku menjadi orang yang agak pesimis juga atau skeptis dengan Mas Ruben. eh, Mas Ruben ini gitu, karena sebenarnya hampir-hampir mirip kok polanya dengan Erik Ten Hag gitu. Dia Betul. menjabarkan bagaimana kalau dia adalah sosok yang tepat untuk pekerjaan ini gitu kan. Hmm. Kalau untuk melatih United itu bukan pekerjaan yang impossible gitu. Hmm. Dan sebuah klub itu selain dari sistem, sebenarnya tidak harus berpaku ke sistem, tapi bagaimana menyesuaikan ke pertandingannya gitu kan. Hanya saja memang kalau kita mau fokus ke yang pertandingan Ipswich Town, Ipswich, ya Ipswich Ipswich Town itu, ya. memang kalau secara hasil aku nggak tahu ya, apakah memang fans United itu yang berharap langsung bisa mencetak 5 gol gitu dengan pelatih baru gitu kan? Apakah memang langsung bisa mendominasi gitu? Jadi satu hal poin positif yang bisa aku lihat ya dari dengan struktur yang dibawa oleh Mas Ruben ini, yaitu dengan pakem 3 back gitu, 3-4-2-1 kalau kita lihat ya. Betul, betul. Setidaknya terlepas dari hasil dan proses terciptanya golnya Marcus Rashford dan golnya Amari Hutchinson Hmm. itu struktur 3-4-2-1-nya itu Berjalan. terjaga loh. Iya, iya. Gitu kan. Shape-nya Terlepas terjaga. dari kalau Hmm. misalnya pemainnya itu yang masih gak kagok gitu loh. Ya Hmm, kan? hmm, hmm, Kayak hmm. misalnya Diogo Dalo atau misalnya Amat. ya Ahmad atau Johnny Evans yang biasanya kita kenal walaupun dia sudah usia 36, minggu depan 37 biasanya tenang gitu, tapi sering sering pada saat menerima passing itu selalu
Responsif. eh iya, Hmm. kehilangan bola gitu. Hmm. Em, jadi terlepas dari pemain mungkin belum terlalu nyaman dengan struktur ini, tapi Hmm. masih tetap terjaga tuh shape-nya gitu kan. Berarti artinya kan ini secara eh, apa taktik structure dari Amorim sudah ada, hanya saja faktor dari pemainnya aja nih Iya mampu ya. atau tidak gitu kan. Tapi kalau misalnya mampu atau tidak mungkin terlalu jauh, tapi mungkin masalah nyaman atau tidaknya nih dengan menjalankan posisi ini gitu. Jadi memang kalau setelah dipikir-pikir hasil satu-satu itu kayaknya nggak buruk-buruk banget sih gitu kalau dilihat ya. Karena setidaknya ada kelihatan loh ininya yang Polanya. dibawa dari Hmm. polanya itu kan, strukturnya Mhm. itu. Nanti tinggal pemain ini lama kelamaan nyaman atau tidak gitu. Ya, yang kamu bilang tadi itu kan pemain ini bisa, pemain United bisa atau enggak, nyaman atau enggak, itu kan sebenarnya sudah dijawab sama Amorim di Hmm, press conference kalau press conference ya. pemain ini terlalu banyak mikir, ya kan? Iya. Hal yang Iya. gampang dibikin susah kayak gitu. Jadi Nah, dia Bapak ini belum juga satu minggu di satu, belum juga selesai 24 jam pertandingan sudah protes. nah, nah, itu 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 agak mirip dengan yang kita bahas terkait kenapa Ten Hag keluar kan. Iya, iya, iya. Kita kita asumsi kita kan adalah Ten Hag itu dengan satu dua kalimat diucapkan harusnya ini Harusnya sudah pemain bisa. sudah Iya, paham, betul, ya betul, kan? betul. Karena kelasnya ini bukan lagi Birmingham City, Mm-mm. bukan lagi Portsmouth, ya kan? Ya kan? Jadi harusnya memang sudah paham gitu. Mm-mm. Jadi masalahnya adalah Amorim juga kayaknya kalau ngomong kayak gitu terlalu egois juga. Ini bahaya juga nih si kawan ini mau bela diri terus nanti nih kan. Bayangin aja bro, baru dua kali latihan gitu kan. Mm. Kemudian pemain-pemain yang internasional cuma satu kali ikut latihan, mau langsung dibikin ikut sesuai instruksi, ya kan? Apa nggak siap salah itu semua pemain kan? Jadi, Siap salah. lah iya. Jadi eh, masalahnya adalah memang terlalu euforia dengan pelatih baru itu terulang lagi gitu. Yang Mm. dimulai dari media. Medianya itu sebenarnya bukan media mainstream kok, tapi media-media fanbase-nya United juga kok Fanbase. yang bikin riding the wave-nya ini gitu kan. Jadi Mm-mm. makanya harus kita kembali lagi sebenarnya ekspektasi kita pada saat pertandingan pertama Mas Ruben ini gimana? Mau langsung 5-0 kah? Atau enggak gitu kan? Jadi kalau kita lihat sih kalau detailnya setidaknya ya enggak kayak di zamannya Ten Hag kalau kita ngelihat ada satu area yang kosong betul tuh, kosong melompong kan. Iya, iya, Ini iya, iya. memang antara POV kita juga yang karena ini bermain di kandangnya Ipswich di mana memang tipikal stadion itu yang narrow ya. Naruh ya. Kemudian kamera juga angle-nya agak rendah. Jadi Mm. kita ngeliat kalau banyak timeline kan pada boring katanya nontonnya kan. Karena Mm. memang kita POV-nya memang kayak terlalu padat tuh pemain sehingga tidak Iya. banyak membuka ruang gitu. Jadi pertandingan pertama harusnya kita nggak terlalu berekspektasi tinggi sih. Tapi kamu sebelum pertandingan kemarin itu, Hmm. pendekatanmu, approachmu ke pertandingan lawan Ipswich itu, kamu Hmm. mengharapkan eh, apa yang kamu harapkan sebelum pertandingan itu? Hmm. Kesampaian nggak? Kesampaian sih. Jadi aku pengen lihat memang apa yang diucapkan Amorim itu terbukti setidaknya dengan Hmm. pakem tiga backnya gitu. Hmm. Walaupun ternyata setelah aku coba bandingkan beberapa website ya, susunan pemain itu ternyata berbeda antara website. Ada yang bikin Iya. Empat tiga, empat dua tiga empat dua satu, tiga ada satu. 4-3-3, tapi ada juga yang 3-4-2-1, ada tiga Iya, empat tiga gitu kan. betul, betul, Tapi betul. kalau kita lihat di in game itu jelas kok tiga Tiga empat dua empat dua satu satu. gitu. Hmm. Hmm. Jadi ekspektasiku tuh hanya di situ aja sih. Kalau dari hasil Hmm. malah kalah kalahnya ini bakalan babak belur karena ya dengan intensitas dari permainan Liga Inggris gitu Hmm. ya Hmm. pakam tiga back itu sangat mudah terekspos apalagi kalau misalnya ada satu pemain saja yang sudah out of position udah selesai lah gitu kan Hmm. jadi kalau ya ekspektasiku sih dengan melihat pakam itu sudah mencukupi sih. Tapi seenggaknya yang Mas Ruben ini datang ke Manchester Hmm. United ini
seenggaknya bisa bikin Pak Ustaz marah loh. Aku kaget loh, Pak Ustaz mau kelait semalam. Iya, iya, iya. Kok Pak Ustaz Sama mau Rian kelait? Delap ya. Rian Iya, Delap. sama Liam Delap. Tapi Eh, tapi kalau menurutmu lah dulu, dengan kehadirannya Mas Ruben ini, eh, apakah ada potensi kira-kira satu dua pemain akan misalnya menjadi pemain yang menonjol gitu, terlepas dari kayak misalnya contoh Amad Diallo ya. Amad Diallo memang dari awal musim memang sudah menunjukkan kalau dia bisa menggantikan iya. perannya Anthony di sisi kanan gitu. Eh, Seperti contoh kayak Mason Mount yang diangkat-angkatkan akan menjadi pemain pilihannya Amorim. Kira-kira ada satu dua pemain nggak yang jadi bisa berkembang atau naik di masanya Mas Ruben ini? Selain Amat ya, Iya, aku sih berharapnya di Ugarte. Ugarte. Kayaknya Ugarte itu di shape 3-4-2 saat itu cocok Hmm. dia main di pivot Hmm. sama satu gelandangnya United Lagi. Cuma ya satunya lagi siapa? Casemiro Hmm. mungkin. Tapi kalau satu atau dua pemain kayaknya aku malah aku malah sanksi loh. Ini Hmm. semua yang di skuadnya United ini bisa nggak Hmm. main di Sportingnya Amorim kemarin? Saking nggak tahunya ini pemain, nggak Ah, tahu, nggak ada yang kayaknya yang bisa bisa mencapai standar hmm. ekspektasinya Amorim Hmm. Ball kayak gitu. Hmm. Iya, iya. Aku malah awalnya kemarin itu Hmm. pas Amat diplot sebagai wingback, aku Hmm. merasa wah sia-sia bakatnya, sia-sia banget ini Amat dipasang sebagai wingback, jadi nggak eksplosif di sebelah kanan kan, dan Hmm. itu Hmm. memang agak agak teredam eksplosivitasnya Amat karena harus Hmm. menjaga area pertahanan juga, tapi Hmm. Hmm. ya di menit akhir itu ada satu penetrasi yang dilakukan Amat, dan ya aku masih masih nggak berharap Amat sebagai wingback sih. Aku malah Iya, iya. kalau bisa eh, Pak Ustaz di kiri, Hmm. si Hmm. Dalotnya di kanan. Hmm. Nah, Dalot inilah yang mungkin cocok jadi pemain lain selain Amat yang bisa menonjol Hmm. masuk di skemanya Mas Ruben. Oke. Jadi sebenarnya hasil satu-satu tadi malam itu juga sebenarnya membantu Mas Ruben juga dari bulan-bulanan netizen sih, karena apa yang diterapkan semalam lawan Ipswich itu sebenarnya lebih radikal dari apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag gitu. Bayangin aja eh, di masanya Van Nistelrooy 3-4 pertandingan Diogo Dalot itu dimaksimalkan di kanan, di mana Kanan, memang iya. itulah posisi idealnya Posisi dia gitu lah. naturalnya. Iya, iya. Diogo Dalot tadi malam selain di posisi kiri dia Hmm. menjadi wingback tuh. Jadi Mhm. jadi lebih double lagi sebenarnya mendowngrade apa yang potensial dari Betul, Diogo Dalot gitu. Jadi betul. makanya dari situ juga aku berkaca hasil satu-satu itu tidak buruk-buruk banget gitu. Hanya saja Hmm. yang bikin ini gambaran menilai hasil ini ada hasil negatif murni cuman satu aja kalau aku lihat, karena lawannya Ipswich gitu. Hanya Hmm. saja kalau misalnya kita lihat dari pola permainan ya, memang ada di momen tertentu yang Ipswich mendominasi dan sampai misalnya berhasil menyamakan kedudukan. Tapi bisa kita lihat kok gol itu juga sebenarnya kan prosesnya bisa dibilang spekulatif lah, karena tendangan jarak jauh dan sebenarnya kalau misalnya nggak ada sentuhan dari kepala Mazraoui itu bisa jadi melebar ataupun ditepis sama Onana gitu kan. Hmm. Jadi memang dari shape-nya sudah terbentuk eh, semua pemain, hanya saja memang eksekusinya aja. Beberapa kali kita bisa ngelihat gimana gerakannya Diogo Dalot di sebelah kiri itu selalu Mau melakukan hal masuk. yang sama, iya, tapi habis itu kebingungan gitu. Ada satu momen di mana Diogo Dalot berhasil masuk ke kotak penalti, kemudian eh, karena stamina-nya sudah terkuras, jadi tidak maksimal dia memanfaatkan peluang itu. Jadi ini sebenarnya hampir-hampir mirip pada saat Erik ten Hag menerapkan high pressing gitu. Bruno, Mason Mount, semua pemain depan itu dipaksa untuk melakukan pressing dari depan, habis itu udah kehabisan tuh, kehabisan napas gitu kan. Hmm. Termasuk juga Bruno tadi malam tuh dengan struktur yang saat ini kebingungan tuh Bruno.
kayak nggak ada ruang Iya, sama dia kan. Biasanya dia betul. tuh punya daya jelajah yang sangat tinggi loh. Tapi Mm-mm. dia kayak nggak kelihatan perannya karena memang kayak terbatas, kayak padat banget itu pemain. Padat, iya ya, Nah, iya, padat pemain di satu sisi positifnya artinya shape-nya terjaga, nggak ada yang betul. pemain yang out of position gitu kan. Mm-mm. Tapi di sisi yang lain, disitulah yang membedakan pemain yang punya visi tinggi kan. Mm-mm. Satu dua gerakan dia bisa membaca dan melepaskan umpan gitu. Hanya Mm-mm. saja memang karena ini baru pertandingan pertama, Bruno baru ikut satu kali latihan dengan Mas Ruben gitu kan. Jadi ini sih harusnya hal yang masih bisa dimaklumin. Cuman memang Mas Rubennya kayaknya juga dia punya ekspektasi harusnya menang, makanya di press conference-nya dia pemain ini overthink gitu kan. Terlalu banyak bingung dia apa yang mau dilakukan setelah terima bola, melepaskan bolanya bingung mau kemana, bingung mau ngelakuin apa gitu. Jadi ya semoga sih ini nggak jadi pemicu konflik yang selama ini menjadi salah satu masalah pelatih United, itu konflik antara pelatih dengan pemain nih gitu Mm. kan. Karena kapan nih misalnya Ruben terlalu memaksakan pemain harus sesuai dengan keinginan dia, prosesnya akan sama kayak Ten Hag gitu. Mm. Akan ada yang membangkang gitu kan, akan ada speak up di media gitu kan. Apalagi Mm. kalau kita lihat Mas Ruben ini kayak orangnya terlalu jujur-jujur juga nih si kawan ini. Mm. Walaupun dibilang dia akan membela pemainnya di media gitu, dia akan Mm. selalu membela pemain. Tapi baru press conference tadi malam bukan cuma satu orang, semuanya langsung di ini kan. Kebingungan semuanya katanya. Gimana nih anggota juga nih satu ini kan. Memang nggak sebut nama, tapi sebut satu kelompok semua langsung kan. Hanya saja aku ngelihat selain dari faktor teknis itu ya, vibes di Mm. pinggir lapangan itu Ada eh animasi lah ya, ada iya, ada agak-agak gerakan-gerakan lah ya. Iya, 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 iya. jadi nggak yang Daripada kayak Erik Ten Hag. mutung terus nggak tahu Iya, mau ngapain. gini gini kan, Erik Ten Hag. Iya, iya, Jadi, iya. jadi faktor non teknis di lapangan itu ya walaupun agak agak ironi juga, hal-hal yang kayak gitu misalnya malah kita nikmatin gitu, bukan kemenangan yang kita nikmatin, hal yang kayak gitu kita nikmatin. Jadi ya itu sesuatu yang baru sih gitu. Tapi Mas Ruben ini kan Hmm. pernah ditanya kan, dia sebenarnya itu kiblatnya lebih ke Pep Guardiola kah atau siapa? Terus dia bilang, enggak, saya ini didikannya Jose Mourinho. Ya ya. Jadi ya, jadi ya, ya bisa lah ya sedikit-sedikit ilmu hitam Mas Ruben ini. Cuma masalahnya satu, Pak. Hmm. Ini semalam kan kamu melihat, kamu antusias nggak sih? Kamu heroik atau larut dalam euforia nggak sih pas Akamsi kita Hmm. yang dibanggakan Kabupaten Manchester itu ngegolin? Euforia sih nggak, justru terheran-heran ya. Yang Hmm. dalam pikiranku itu ini hal yang nggak normal nih. Ada yang aneh nih, gitu kan? Justru kebalikan ya. Biasanya itu hal ada yang aneh itu biasanya pada saat eh, hasilnya tidak baik gitu. Tapi kan Hmm. situasinya kan gol itu kayak aneh ya. Kok kayak Hmm. secepat itu golnya gitu kan? Hmm. Walaupun dibilang jadi kayak ada yang bilang itu ini kebalikan kayak Madrid gitu. Madrid itu 88 menit busuk, 2 menit Iya, bagus iya, gitu kan. iya. Ini 2 menit United aja 2 menit bagusnya nih gitu pertama. kan. Iya. Tapi aku kembali lagi sih, ekspektasi kita itu mau gimana rupanya gitu kan. Masa mau Hmm. langsung, kan yang digambarkan eh, siapa sih yang taktikal yang luar tuh yang sendiri dan ngomong, yang fansnya United itu Siapa? eh No, Biryani Said. bukan bukan yang yang bukan Gold bukan bukan Bridge. Gold Bridge. bukan yang Oh, Steven fans United yang Hausen. bukan yang bahas taktik itu loh. Oh, Statman eh Dave. Statement Dev kan. Dia kan Hmm. menggambarkan kalau misalnya structure 3-4-2-1 atau 3-4-3 ini membentuk sebuah ring untuk transisi bolanya gitu kan. Iya. Nah, masalahnya itu yang jadi termindset tertanam di mindset fans United ini. Hmm. Gimana Hmm. bola itu bisa mengalir gitu kan, bikin bikin pusing lawan ini kan. Oke kan? Kan itu yang langsung tertanam gitu kan. Dengan bantuan klip-klip gimana Sporting menang 9 kali beruntun di liga. 2 kali Hanya kebobolan. saja, Hmm. ya kita nggak pernah melihat 9 kemenangan itu
diraih dengan cara bagaimana? Betul, 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 Ya betul, kan? betul, betul, betul. Apakah memang 9 kemenangan itu karena dominasinya Sporting atau Hmm. misalnya memang lawannya pas lagi Boa Vista kan? Victoria Guimaraes. Itu ya kan? Nah, kita nggak tahu tuh ya 9 kemenangan itu bagaimana, siapa kan? Apakah mungkin gol bunuh diri kah gitu kan? Nah, Hmm. masalahnya adalah dengan kehadiran momen-momen seperti ini pelatih baru, ya terdoktrin lah tuh. Semua tuh udah langsung pengen juara Liga Inggris ini semua apa-apa ini kan. Jadi memang harus kita filter sih. Aku jadi ya dengan proses Ten Hag pas 2 musim lalu ke United ya, ya kita harus mawas diri lah untuk menjaga ekspektasi sih gitu. Terlalu bijak Anda. Tapi yang kamu bilang tadi, kalau misalnya ini kiblatnya si Mas Ruben ini kira-kira kemana? Hmm. Ya aku juga mikirnya harusnya sih ke Jose Mourinho gitu kan. Iya, iya. Tapi semoga pendekatannya agak berbeda gitu. Jadi ya harus kita akuin kok gitu kan juara Europa League gitu kan. Tapi masa tiap pertandingan kita marah-marah kan? Kan nggak enak gitu kan. Ya, masa ada ruang untuk mencetak gol 2 gol dibiarkan 1 gol gitu kan. Ya semoga pendekatannya sih agak agak berbeda sih gitu. Hmm. Eh, eh, tapi gimana ya? Kamu masih ingat gak sih pertandingan Sporting lawan City kemarin, yang City Iya kalah iya itu? iya. Iya. Hmm, Yang bagaimana Sporting bisa bikin shape pas iya. transisi City dari bertahan ke menyerang, terus Sporting bisa Hmm, bikin shape 5 back seperti itu. iya. Dan Hmm, dan struktur rapi banget gitu loh. hmm, Dan pada saat yang babak kedua hmm. cuma ya beberapa sentuhan terus bola bola lambung Iya. kemudian gol. Itu Hmm, jadi kayak ini yang hal sesimpel kayak gitu tuh mau diterapkan di United tuh kayak dengan materi pemain yang sekarang hmm, hmm. jauh Pak. Susah Pak. Iya. Susah Dan sekali Pak. dan seperti yang kamu sampaikan tadi, gimana Sporting bisa menang lawan City itu yang mau diterapkan lawan Ipswich kemarin tuh. Itu yang diharapkan sama Iya kita iya kan, iya 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 kan? iya Gimana iya caranya iya. bola dari LCB gitu kan, geser ke kiri sedikit, tiba-tiba sudah di kotak penalti dan berhadapan Ederson, gol gitu kan? Itu yang kita harapkan tuh kan. Ah, jadi eh, memang yang lupa itu adalah Sporting dilatih Ruben Amorim itu bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu. Itu yang Hmm. sudah terbentuk dengan beberapa kali pertemuan, beberapa kali briefing, beberapa kali menonton video klip analisis gitu. Ini baru kayaknya jaketnya Mas Ruben itu masih ada tagnya, belum lepas, mau diharapkan seperti itu gitu kan. Jadi semoga, nah tapi semoga misalnya ini kan eh, ini nggak tahu antara untung dengan rugi ya. Fase November, Desember itu kan pertandingan padat-padatnya tuh. Padat-padatnya. Nah, kira-kira kalaupun misalnya ini masalah proses ya, baru pertandingan pertama. Kira-kira seberapa lama waktu yang dibutuhkan Mas Ruben dan timnya ini bisa pelan-pelan mencapai apa ya, yang diinginkan dari orang Mas Ruben gitu. Dengan pola 3-4-2-1 ini yang diinginkan Mas Ruben ini berapa lama nih? Karena lagi banyak-banyaknya pertandingan ini kan. Di satu Hmm. sisi banyak pertandingan artinya makin cepat nih prosesnya Iya. terbentuk gitu kan. Hmm. Tapi di sisi yang lain jangan sampai mabuk kan. Kebanyakan nggak sempat nih kita mau nganu apa ini kan. Bingung kan karena baru nanti ada pertandingan tengah pekan udah harus bahas lagi weekend kan. Apes, Nggak ada apes waktu. betul itu. Iya, nggak ada waktu untuk briefing, sudah ada cedera lagi gitu kan. Itu Nah, dia. jadi Mas Ruben ini ya semoga dia nggak terlalu menganggap apa ya, ini hanya sekedar melatih klub gitu, Mm-mm. ya kan? Kalau hanya sekedar melatih klub, ya itu yang dilakukannya mungkin di Sporting gitu. Tapi kalau yang melatih United itu, ya kayak yang dibilang itu, saya 2 hari, 2 hari apa 2 minggu dibilang eh ada melakukan wawancara di Inggris itu udah kayak lebih lama selama dia di Sporting gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya kalau dia sadar kan
salah Iya. satu lawannya dia di luar lapangan Media, itu ya media gitu media kan. betul betul Jadi betul. kira-kira dia bisa mengkontrol ini atau enggak gitu kan. Mm-mm. Kalau memang dia merasa undangan untuk interview, harusnya dia bisa tegas untuk menolak. Mm-mm. Karena kalau kita lihat polanya yang dia interview sama Gary Neville, Oh iya, lokasi kemudian siapa yang interview sama persis seperti Erik Ten Hag Ten lakukan Hag, iya gitu. iya iya. Iya. Dan pas awal-awal Ten Hag itu pernah kita bahas di pod. Kalau Ten Hag itu kayak menjabarkan semua taktik dan keinginannya dia gitu. Mm-mm. Ini apa enggak jadi gimana Mm. ya? Walaupun Iya. misalnya kita nggak tahu itu benar apa enggak gitu kan, tapi Ruben Amorim ini juga kayak gitu. Dia menjabarkan bagaimana yang karakternya dia gitu. Ini jadi Mm-mm. salah satu ini juga sih malah jadi kunci buat bagi tim lawan gitu kalau misalnya Iya. untuk menghadapi MU gitu. Eh, itu ya yang Mas Ruben ngomong, saya Hmm, baru 2 hari di sini sudah lebih banyak interview itu kan. Itu sampai hmm, dia ngomong kan di kayaknya tadi atau tadi kayaknya hmm, ada artikel yang ngomong membahas kalau hmm, Amorim minta ke klub supaya membatasi hmm, jumlah wartawan yang mau wawancara ke dia. hmm, Jadi jumlah hmm, jumlah press itu dibatasi sama sama Amorim. Iya Pak, lawanmu hmm, media bukan cuma sembilan hmm. belas tim Premier League. Itu dia masalahnya kalau misalnya dibilang kayak gitu dia bukan Sir Alex yang bisa maki-maki wartawan di pas lagi press Hmm, conference gitu kan. hmm, Kalau hmm, misalnya hmm. dilihat dari segi nama wartawan sana kalau digituin apa nggak makin Makin-makin dia, makin jadi iya makan ininya kan, makin betul. jadi bahan buat medianya gitu. Mm-mm. Sir Alex pun ya, tapi ya betul. Kapan ya kita episode episode berapa itu yang kamu bilang satu-satunya cara kalau misalnya manajer United mau wartawan itu nggak aneh-aneh ya harus dapat gelar dulu Sir. Jadi ya sekali Iya dapat iya iya gelar iya. Sir baru itu wartawan kicep. Selama belum ada gelar Sir di depan namamu Ah. udah jadi bulan-bulanan media sampean. Nah, pertanyaan terkait yang pertanyaan tadi malam kan, kira-kira eh kamu ada ngelihat perbedaan yang ditunjukkan sama Onana nggak? Iya, ada, ada. Nah, kira-kira itu menjadi salah satu tanda kalau misalnya memang kualitas Onana itu seperti itu dan akan menjadi pertanda baik untuk pertandingan berikutnya atau itu hanya ya satu match saja kayak gitu gitu. Hmm. Satu itu aku belum bisa ngasih keputusan karena saya anu Pak Hmm. masih parno Pak habis di scam. Jadi 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 itu penilaian terhadap Onana di satu pertandingan itu ya Ah, oke lah Onana main bagus tapi iya ya. kita harus menunggu untuk full apa penilaian fullnya itu setelah Nah, 3 atau 4 pertandingan seperti apa dia. Tapi memang ada perubahan yang signifikan. Tadi ah, aku jadi ingat satu nama yang kamu bilang tadi hmm, kan kalau misalnya ada satu nama yang kira-kira bisa menonjol di hmm. eranya Amorim ini mungkin selain Mason Mount Tyler Malacia sih. Hah? Kalau misalnya kita melihatnya dari Eh, footage eh. sesi latihan yang bagaimana selain good time, good masih kan. Terus Gitu ada masih. juga Tai juga kan, Tyler Malaysia. Eh, Jadi ya mungkin Tyler Malaysia karena kayaknya aku gimana ya, Luke Shaw itu sudah aku hmm, ndak ada lagi harapan sama Luke Shaw. Jadi hmm, meskipun dia semalam sudah main lagi, tapi Luke Shaw hmm. dipasang 3-4-2-1 selesai Ah. itu kaki kirinya Pak. Ya, sebenarnya selain dari yang kamu bilang Tyler Malaysia ya, Hmm. eh salah satu akunnya fanbase-nya Sporting itu ada nge-tweet nge-replay ininya United itu bilang eh percaya aja sama Amorim, bahkan seorang Anthony pun nanti bisa dikembalikan performanya gitu. Buset, Jadi terlalu. masalahnya adalah yang tadi aku bilang kan, kalau kita Hmm. diposisikan untuk menilai proses kemenangannya Sporting 9 kali gitu, Iya. kita nggak tahu persis gitu kan. Nah, si kawan ini kita nggak tahu berapa sering dia nonton Anthony, ya kan? Seberapa sering dia nonton Anthony, seberapa sering dia nonton Liga Inggris,
seberapa sering dia nonton United gitu. Jadi jadi memang ya kalau misalnya memang mau dibilang Ruben Amorim bisa memberikan perubahan, mungkin ada satu dua hal gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung merubah ini tim gitu, ya mungkin butuh waktu. Tapi itu juga yang jadi aku khawatirkan gitu. Berapa lama waktunya gitu. Karena yang aku kaget adalah ternyata di pot kita sebelumnya kan kita belum tahu ya berapa lama di kontrak Ruben Amorim ini Iya, kan. iya, iya. Ternyata hanya 2,5 tahun gitu. Oh iya kak. Hanya dua setengah tahun itu hitungannya kan berarti setengah tahunnya di musim ini kan. Mm, mm, Nah, mm. artinya musim dia itu sebenarnya baru bisa dimulai misalnya Musim awal depan. musim depan gitu. Mm, mm, 2 tahun dikasih waktu gitu. Apakah memang Mas Ruben ini adalah kayak yang pernah kita bahas sebelumnya? Dia ini hanya short term untuk membentuk karakter tim ini gitu. mm, mm, Dan mm, ternyata nanti ada pelatih yang disiapkan untuk yang jangka panjangnya. Jadi karena ngelihat dari kontraknya 2,5 tahun, apa yang mau bisa dirubah gitu dengan waktu yang sesingkat itu gitu. Dan aku terkejut juga dengan Ruben Amorim ini menerima tawaran itu gitu. mm. Karena performa dia di Sporting lagi bagus-bagusnya, kemudian harus pindah di tengah musim dan hanya 2,5 musim gitu. Karena misalnya lu terlepas dari ini singkatnya itu, biasanya kan pelatih mengincar kontrak yang misalnya 4 tahun 5 tahun itu, kalau misalnya tidak perform perform dia dipecat, dia dapat pesangon gitu. Pesangon, iya. Iya, kalau misalnya ini 2,5, buruk-buruknya nggak diperpanjang, nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi habis Hmm. itu jadi pengangguran, ya ujung-ujungnya ya nggak bisa mengikuti jejaknya Mourinho yang memang mengincar untuk dipecat kan. Eh, ta- Sebenarnya Mourinho itu selain dikenal jaminan gelar itu, dia jaminan gimana supaya dipecat dapat pesangon gitu. Pinter dia tuh, pinter dia tuh. Tapi impresi pertamamu soal dengan Hmm, Mas Ruben ini sebelum hmm, pertandingan ya, maksudnya pada saat dia hmm, diperkenalkan, terus dia ngomong hmm, dengan pers, hmm, kamu merasakan impresi yang, oh ini nih pelatih nih, atau nah, impresimu itu apakah sama dengan pada saat kita di hmm, Erik Ten Hag dikontrak? Karena kan hmm, situasinya hampir-hampir sama. Amorim datang dari ya, Sporting, tim yang baru saja juara. Erik Ten Hag ya, juga datang dari Ajax dengan tim yang baru hmm, saja juara. ya, Kemudian sesumbar eranya ini akan ada suatu masa di mana era Liverpool dan Manchester City selesai. Iya memang selesai. hmm, Dia juga selesai lebih awal. Baru City kalah hmm, 5 kali. Memang pinter iya, si iya. kawan ini. Atau eh, pembawaan Amorim yang di Hmm, media yang artikulasinya bagus, terus dia hmm, ngomong bahasa Inggrisnya bagus dan deliverynya bagus, apakah itu akan berdampak positif di ruang ganti atau iya. kayak gimana? Impresi pertamamu Hmm. sama Mas Ruben ini? Impresi pertama, jadi itu sih hampir bisa mayoritas fans United itu impresi pertama itu positif semua gitu. Kata kuncinya adalah untuk mencari kejelekan pelatih yang ini, kita tunggu pelatih berikutnya. Erik Ten Hag sejelek-jeleknya kemarin dipecat, nanti dia akan menjadi pelatih terbaik masa United kalau misalnya Ruben Amorim ini tidak ada gelar yang Hmm. dimenangkan. Hmm. Walaupun misalnya kemarin itu pencapaian Piala FA dan Carabao Cup, Erik Ten Hag Hmm. itu menjadi salah satu faktor yang di apa ya, yang diinikan sama Ten Hag, tapi jadi counternya Dibangga-banggakan. itu iya dibangga-banggakan, tapi itu menjadi counternya dari luar, itu bukan gelar bergengsi gitu kan. Nah, pencapaiannya Ruben Amorim ini supaya Apa? tetap impresi positif itu minimal harus itu dulu gitu. Hmm. Karena kalau misalnya dibilang kayak Paul Scholes kalau nggak salah atau siapa gitu yang bilang ya tetap harus progres permainan itu harus ada. Kalau Hmm. atau kayak siapa ya, Ben Foster atau siapa gitu. Oh, si ini Kobe Mainu kan dibilang memang dapat gelar itu ya hanya untuk musim itu, tapi kalau untuk jangka panjang atau dari segi permainan ya tetap harus bisa dinikmatin gitu. Nah, impresi pertama tetap bagus kok karena memang dia menjadi pelatih untuk mengisi apa ya?
mengganti pelatih yang sebelumnya dikata-katain lah. Ya, Erik Ten Hag dikata-katain gitu kan. Nggak ada pembuktian apa-apa sampai saat ini. Apa yang dia katakan di interview, baik itu di media ataupun di medianya United, ya pasti menaikkan eh, gimana gayanya dia gitu kan. Bagaimana klub ini harus dilatih dan bisa mencapai ke mendapatkan gelar lagi gitu. Hanya saja memang kayak misalnya zamannya Ole. Oleh kalau misalnya masih diingat itu gimana dia honeymoon period tapi kemudian kalah ke Hmm. tim yang tidak seharusnya, kemudian menjadi pelatih yang lebih bagus pada saat si Erik Ten Hag datang, Oleh jadi yang terbaik tuh karena pas lagi Ten Hag gak bagus tuh. Nah, Hmm. Amorim ini kayak gini juga nanti nih karena dia lagi pelatih baru, ya impresinya pasti positif tuh. Ya kan? Masalahnya adalah kira-kira kalau memang kemarin Erik Ten Hag tidak cukup 2 gelar itu, kira-kira bar minimumnya yang harus diraih Amorim seperti apa nih supaya selalu di atasnya Ten Hag nih gitu kan. Pasti minimal Hmm. harusnya sih dapat gelar kalau misalnya dibilang bagus mainnya, ya ujung-ujungnya kan kayak Arsenal kan. Bagus mainnya nggak ada dapat apa-apa Ujung-ujungnya gitu kan. kayak Arsenal nonton Netflix. Iya kan. Jadi Iya, iya. pertaruhannya memang selalu ke pelatih sebelumnya gitu. Hmm. Kalau memang bar minimumnya harus kayak Ten Hag, minimal dia harus 2 gelar tuh. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nggak dapat gelar, udah pasti Erik Ten Hag akan menjadi pelatih terbaik di musim lalu gitu, karena dia dapat 2 gelar gitu. Kalau cuma main bagus 1 match, 2 match, atau 3 match gitu, tapi ujung-ujungnya nggak dapat gelar, atau misalnya nggak lolos Liga Champion lah, apa nggak jadi bulan-bulanan juga kan? Gitu. Jadi kayaknya apalagi nih peringkat 13, 12 12, 12, itu 12. 12. Baru 1 pertandingan imbang langsung naik peringkatnya ya. Luar biasa juga ya Mas Ruben ini ya. Kan sebelumnya 13 ya. Tolonglah. Iya. Cuman 1 poin loh, bisa naik 1 peringkat loh, ngeri juga kan. Jadi ya bar minimumnya Mas Ruben ini kira-kira ini menjadi ini juga sih. Kira-kira mau seperti apa nanti supaya dia dikatakan layak menjadi pelatih United gitu. Bar minimumnya kalau aku lolos UCL sih. Itu Lolos CL. paling minimum minimum. Ah, itu dimulai musim ini atau musim depan Musim nih? ini harus musim ini Musim ini karena ya? iya karena kontraknya cuma 2,5 tahun Pak. Aduh, Dengan itu dengan dia dia. dengan pertimbangan 2,5 tahun. Kalau misalnya Hmm, dia targetnya harus musim depan, maksudnya hmm, musim kedua, musim pertamanya, 1,5 musim dia di klub, terus hmm, targetnya di musim berikutnya UCL, itu kayak hmm. ya nanti setelah itu ya dia diganti lagi kayak gitu kan. Iya, iya, Ya iya. jadi memang Hmm. harus harus peras ini barang. Nanti sampai akhir Berarti musim harus harus dari ini, musim ini ya? harus dari musim ini. Itu minimal UCL, Hmm, minimal zona UCL iya, aja iya. dulu. Kalau dia Hmm, bisa mencapai target itu, oke lah, hmm, kita bisa punya harapan sama bapak ini. Tapi hmm, kalau hmm, zona UCL lolos Europa League hmm, apalagi, ya udahlah selesai lah. hmm. Jadi itu juga sebenarnya kalau misalnya mau bergerak ke musim depan kan sudah ada juga itu eh, siapa pemain nanti yang kira-kira nggak Hmm. masuk ke Hmm. skemanya Ruben Siapa Amorim kan? menurutmu? Eh, sebenarnya Semuanya. banyak ya, banyak gitu. Hanya saja aku ngeliat ini kok menjadi pemantik anu ya, sumber-sumber konflik lagi gitu, Konflik ya horizontal kan? ya. Kayak negara Yang dengan rakyat ya. yang kayak gini lah nanti yang membentuk isu yang toksik-toksik itu kan. Ya, Hmm. jadi memang eh, nggak tahu tim ini atau fans klub ini pengennya yang seperti apa gitu, karena baru berapa minggu sudah di list tuh kan, Lindelof nggak masuk skema gitu Iya, kan, iya. Erikson nggak masuk skema, Hmm. siapa lagi Rashford yang tadi malam langsung starting nggak masuk skema juga karena Hmm. masih sama gitu kan, duta jalan kaki gitu kan, apa nggak makin bikin anu nih eh, apa stigma-stigma yang toksik lagi nih. Jadi sebenarnya Hmm. bisa jadi mungkin nggak ada yang toksik tapi karena udah dibentuk Terblow up nih. maybe dia. Iya kan? Hmm. Akhirnya sebenarnya isu itu memang hanya isu-isu yang dibentuk sendiri, bukan di internal kita nggak tahu persis karena kayak di pot kita sebelumnya, kalau Rashford masih jadi pilihan pertamanya Morim, artinya memang ada yang salah antara klub ini yang salah tuh kita yang salah sebagai fans gitu.
Masa mata kita Hmm. yang salah gitu kan? Tapi tetap ternyata masih dia aja yang dipilih, Rashford gitu. Striker Jadi ya, memang iya ya. iya gitu. Dan sangat mengejutkan pada saat Xerxes sama Hewlin lagi Dipasang fit, berdua. Hmm. jadi bangku cadangan, kok kemudian Hmm. berbarengan gitu kan. Hmm. Tapi Hmm. aku langsung keinget tuh yang kamu pernah bilang, ah, kayak Xerxes sama Hewlin ini cocok kalau dimainkan bersamaan gitu kan. Hmm. Dan langsung Hmm. kejadian kan, bisa Hmm. berbarengan mereka main gitu kan. Hmm. Iya, iya. Masalahnya Xerxes ini diganti Eriksen nih kan. Iya, Jadi langsung betul. langsung kosong tuh lini tengahnya, tinggal Tengahnya. Hmm. tinggal Casemiro atau Ugarte gitu, tinggal Casemiro Ugarte kayak Ugarte di ya. tengah kan. Hmm. Jadi memang langsung ini sih, langsung beda sih. Aku agak tergelitik juga sih pas kamu ngomong ini mata kita yang salah atau klubnya yang salah. Kita yang salah Ah, sebagai fans atau klubnya yang salah. Kalau misalnya kita berusaha mencari celah, berusaha mencari alasan apa yang membuat hmm, Marcus Rashford itu tetap dipasang hmm, sebagai utama di pertandingan semalam ya khususnya, hmm, padahal ada Zirkzee sama Højlund, hmm, kayaknya itu murni semata-mata karena kualitas individunya Rashford sih, yang menurutku hmm, secara usia dia sudah matang, tapi secara hmm. IQ nggak lebih buruk Hmm. daripada orang yang selalu minta makan gratis. Nah, ini karena ini juga agak agak kalau misalnya agak bertolak belakang dengan kalau kita ngelihat gimana pilihan pemain di Sporting pada saat Ruben Amorim di sana gitu. Strikernya itu Gyökeres. Gyökeres yang memang kita nggak pernah ngelihat 90 menit atau berapa pertandingan gimana tipikal permainannya ya. Tapi kalau Hmm. dari physicality-nya kita bisa menilai kalau dia adalah nomor 9 gitu. Iya, betul, Yang punya badan besar, mengandalkan fisik pada saat betul. duel satu lawan satu ya body balance-nya bagus gitu. Nah, berbeda dengan tipikalnya Marcus Rashford gitu kan, Iya, yang memang mengandalkan sebenarnya kita nggak tahu, aku nggak tahu ya, kita masih pantas gak sih bilang kalau dia itu pemain yang punya kemampuan kecepatan gitu. Karena dia kayak kalau misalnya mau sprint itu apa ya? Kayak lambat gitu. lambat, Percepatan iya. itu kayak lambat kan gitu. Jadi masa harus nunggu sprint 100 meter dulu Baru baru panas. bisa kelihatan kelihatan Hmm. ininya kan gitu. Nah, Hmm. masalahnya adalah pemilihan pemain ini kenapa bukan Højlund gitu yang Iya, mungkin tipikalnya hampir sama kayak Gyökeres gitu. betul, Jadi betul. itu menjadi salah satu faktor juga selain dari Amad Diallo yang dipasang jadi Wingback. right wing back gitu. Hmm. Eh, gimana ya? Rashford tuh kayaknya kebanyakan makan anu deh, biryani deh kayaknya. Hmm. Atau bisa jadi juga ya Ruben Amorim itu memang kasih kesempatan ya untuk membuktikan kira-kira Masih layak nggak? masih layak apa enggak gitu. Karena Hmm. mungkin bisa jadi karena ini kembali lagi ini pertandingan pertama masih mencoba mencari skema pemilihan starting eleven. Ya nanti dua tiga pertandingan berikutnya mungkin mulai agak tereliminasi. Tapi itu juga kayaknya yang kita lihat polanya Erik ten Hag kan. Iya, iya, iya. Awal-awal kayak gitu dia. Dikasih kesempatan. Ujung-ujungnya Anthony lagi, Hmm. Rashford lagi gitu kan. Hmm. Jadi ya semoga sih eh, awal kedatangan Amorim ini memang dia tidak hilang karakternya sampai nanti bulan-bulan berikutnya gitu. Jangan sampai terpengaruh dengan kembali lagi dia harus menyesuaikan dengan skuad yang dia punya. Ujung-ujungnya kayak Erik ten Hag lagi. Dia nggak bisa menerapkan seperti yang di Ajax karena dia nggak punya pemain Punya seperti yang di pemain. Ajax Hmm. gitu. Hmm. 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 Ya Hmm. kalau kayak gitu main video game aja kan. Iya, Beli itu dia, Pak. beli pemain, jual pemain, beli Iya, pemain main gitu. SDC, Jadi upgrade Trailblazer kan selesai itu barang. Tapi tapi kayak kalau dari kamu sendiri di musim ini di matchday ke-12 ini sampai hmm, nanti 36 seberapa besar rasa optimismemu kayak tadi lah yang target masuk Liga Champion gitu. seberapa besar? Hmm. Hmm, di zona abu-abu. Hmm. Apa faktor kira-kira yang bisa jadi penentu nanti bisa merangsek ke 4 besar atau misalnya 5 besar lah?
Apa faktornya misalnya? Hmm, Apakah harus menunggu transfer musim dingin, gitu kan? hmm. Atau misalnya nanti ada pemain akademi yang dipromosikan gitu? Kayaknya kalau berharap sama akademi, kayak mungkin cuma Ethan Whitley sama Harry Amas ya yang paling paling Hmm, paling dekat, dan itu untuk, hmm, tapi untuk long termnya itu kayaknya masih sulit. Terus hmm, untuk transfer musim dingin, aduh ini kayaknya agak susah juga nanti nih klub mau beli pemain. hmm, Kalau Anthony masih belum belum laku-laku juga, susah buat hmm. buat datengin pemain kan. Tapi Ya, ya. seberapa optimis, sampai kapan, menunggu faktornya apa? Eh, aku berharapnya ini, eh, lini lini depannya United itu Hmm, ada padu, bukan ada kayak saling mengerti satu sama lain gitu. Dalam artian hmm, amat amat tahu kapan harus ngumpan ke ruang hmm, mana, sisi mana, dan yang hmm, nerima siapa kayak gitu kan. Karena hmm. yang kejadian semalam itu kan Amat sama Bruno itu kan sudah kelihatan sebenarnya ada teamworknya dua Hmm. pemain ini gitu. Chemistry-nya ya. Ada chemistry-nya gitu. Hmm, Tapi kan ujung-ujungnya balik lagi, yang gol itu kan ya striker yang harus ngegolin. ya, Dan berharap sama Rashford sebagai nomor ya. 10, nomor 9 Hmm, kayaknya sulit. Jadi mungkin hmm, opsi jangka pendeknya adalah Rasmus Højlund yang diplot sebagai hmm, nomor 9 dan hmm, mengoptimalkan fisiknya dia seperti apa yang hmm, dilakukan Amorim dengan Victor Gyökeres gitu kan. hmm, Terus kemudian Hjulmand-nya Sporting CP juga di, hmm, ya siapa kayak yang ambil perannya Hjulmand, siapa di situ, Ugarte kah atau hmm, Bruno kah? Bruno itu sebenarnya hmm, kan beberapa kali kita bahas, Bruno itu sebenarnya lebih nyaman kalau dia bermain lebih ke dalam gitu, lebih hmm, jadi hmm, kayak pengontrol. hmm, Dan tapi Garnacho ini sebenarnya yang agak-agak kartu mati kulihat, kalau misalnya dengan 3-4-2-1 ini kartu mati kayaknya hmm. anggota ini. Iya, iya, Kayaknya iya. berat ini kayaknya anggota ini main di ruang Hmm, yang narrow kayak gitu. iya, iya. Ini kawan kan suka manipulasi ruang, Hmm, Pak. Jadi betul, kalau betul, betul, betul. jadi ini bisa jadi Amat yang naik, Garnacho yang hilang Hmm, hmm, dengan skema hmm. kayak gini. Iya, betul, betul. Karena ruang yang biasanya ditempati oleh Garnacho untuk melakukan penetrasi harus disediakan untuk left wing Wingback. back kan. Yes, Gitu. betul. Jadi memang Betul. hampir-hampir mirip seperti case-nya di Chelsea, Kukurea, antara si ya Cucurella sama si Mudrik. Modric gitu Hmm, kan. hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. ya tipikal-tipikal pemain kayak gini yang terbatas kemampuannya ya bikin pusing juga kita nggak bisa anu kan. Ya, Itu dia, Pak. Itu dia. karena kalau situasi yang seperti ini ya mungkin ini agak relate dengan apa yang sampaikan Ruben Amorim gitu. Jadi untuk di level yang saat ini seperti itu bukan lagi pemain yang ada satu dua excuse Hmm, yang harus diterima gitu. hmm, hmm, Harus bisa menjalankan dalam semua situasi gitu. Bukan yang hmm, harus kayak gini baru jago. Kalau nggak kayak gini nggak jago gitu kan. hmm, Bahaya hmm. juga ini pemain kan. Jadi jadi ya ya bisa jadi ini menjadi apa ya waktu di mana Garnacho betul-betul membuktikan kalau dia memang pemain muda potensial yang eh, bisa bersinar dalam Hmm, waktu jangka panjang gitu. hmm, Atau sebaliknya gitu. Justru inilah titik awal dari hmm. kemudian nanti dia dipinjamkan ke Malaga kan, dipinjamkan ke iya, jadi kalau misalnya nggak bisa kepake gitu, karena awalnya kan Diogo Dalo lebih kita prediksi dia jadi right wing back, Hmm. kemudian untuk left wing backnya adalah Pak Ustaz. Garnacho karena dia punya Garnacho ya. Iya, iya, Garnacho, kemampuan betul, untuk betul, track betul. back gitu kan. Betul, 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 Eh, betul. Hmm. dan dia punya ruang ataupun apa ya untuk naik turunnya lebih luas gitu daya jelajahnya. Hmm. Tapi ternyata justru malah nomor 10 atau di belakangnya striker malah jadi Hmm. terbatas gitu pergerakannya gitu. Opsi Garnacho sebagai wingback itu kayaknya lebih lebih apa ya, Make sense. lebih, iya, lebih masuk akal dibanding Hmm. Ahmad jadi wingback. Iya, iya betul. Hmm. Kayaknya itu lebih make sense. Atau karena aku merasa Ahmad semalam itu ya 50-50 sih, ada bagusnya
tapi Hmm. secara dari segi eksplosivitas dia lebih terbatas. Hmm. Tapi Hmm. Garnacho memang cocok untuk jadi left wing back, untuk Hmm. karena track backnya bagus, terus dia suka Hmm. dapat bola langsung kejar bola sendiri kan, Iya, iya suka betul. main di sayap juga. Jadi Iya. mungkin itu bisa dicoba sama Hmm. Mas Ruben. Iya. Karena memang tipikalnya atau karakternya Amad Diallo kan eh, selain dari fisiknya memang yang kecil, dia tipikal dribblenya kan yang dribble pendek-pendek gitu. Kalau misalnya Hmm. dia agak dibikin jadi right wing back, artinya dia lebih mundur, lebih jauh jaraknya di sepertiga daerah pertahanan lawan gitu. Hmm. Artinya dia lebih eh Lama dia untuk harus sampai ke, lebih lama untuk iya, sampai gitu. betul Karena betul memang dribblenya pendek-pendek gitu kan. betul Nah, betul. dribble pendek-pendek ini kan dibutuhkan pada saat di situasi di kotak Sepertiga penalti, penyerangan, bagaimana iya, untuk mengganggu struktur pertahanan gitu kan. betul Dengan betul. satu dua perpindahan bola bisa melakukan cut inside atau shooting gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kayak gini, ya, Garnacho sebenarnya yang punya kemampuan fisikal lebih besar dari Amad Diallo, kemudian dribblenya sebenarnya dia tipikalnya bola ditendang agak jauh, kemudian lomba lari gitu kan. Nah, kalau Iya Diallo kan nggak betul, bisa iya kayak gitu betul, kan, iya bukan yang iya kayak gitu iya dia bola iya di iya kakinya gitu kan. iya Jadi, jadi iya. ya semoga Mas Ruben sih ada pencerahan, dapat hidayah sih dari pertanyaan pertama tadi, pertanyaan semalam gitu. Jadi eh, mungkin apa yang dia sampaikan di interview-interview itu memang nggak semudah itu ternyata melatih melatih klub ini gitu dengan berbagai karakter pemainnya. Mm-mm. Ada lagi nggak Hmm. dari pertandingan semalam itu yang kamu kayak khusus perlu di highlight gitu? Eh, Sebenarnya sih di ya eh, di pakem 3-4-2-1 atau 3-4-3 itu, kalau aku ngambil gambaran, ya kalau kita sekali 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 nonton Liga Italia itu kayak misalnya Inter lah ya, Mm. dia punya Dumfries sama Di Marco Di Marco. Mm. yang memang bisa Ya ngukur lapangan. tugasnya memang ngukur lapangan dua orang itu Iya, Pak. Iya. jadi ya PR selanjutnya adalah kira-kira dengan title-nya Mas Ruben ini sebagai head coach ya, Head bukan coach, manajer gitu. bukan. Walaupun dia mengklaim dirinya dia adalah tetap seorang manajer dan dia bisa menentukan siapa pemain yang harus dibeli, Mm-mm. itu klaimnya dia sendiri sih. Jadi PR selanjutnya adalah kira-kira di masa yang kayak gini mencari dua wingback itu menjadi PR selanjutnya gitu, karena selepas peninggalannya Erik ten Hag itu sudah banyak pemain yang didatangkan gitu. Ya. Kira-kira Ineos apakah memang sudah mempertimbangkan kalau Mas Ruben ini harus meminta pemain baru gitu, karena kalau dua wingbacknya ini sama kayak tadi malam, aku ngerasa sih struktur ini akan berubah sih nanti, nggak akan bisa dipaksakan gitu, karena Diogo Dalot tuh mungkin bisa jadi dia tipikal pemain sebenarnya yang memang nurut aja ditempatkan gitu. Iya, Walaupun iya. sebenarnya kelihatan kok dia bukan yang tipikal pemain yang kelihatan secara apa ya, dia Bukan kayak alpha ogah-ogahan, male. enggak kok. Iya, iya dia Cuman total karena memang dia memang mau dan berusaha, cuman memang nggak mampu aja manutan. gitu kan. Mm-mm, Iya, mm-mm, manutan kan. mm-mm, Nah, mm-mm. jadi kalau menurutku dari pertandingan tadi malam itu, ya kunci pertama harus punya dua wingback yang Kompeten. betul-betul bisa diutilisasi di posisi itu, nggak bisa Mm. setengah-setengah kayaknya. Kalau yang di posisi tengah di gelandang, aku ngelihat karena ada dua nomor 6 kemudian ada dua nomor 10, itu mereka bisa saling saling bertukar gitu, Iya, nggak yang langsung kelihatan. Tapi kalau yang dua wingback ini langsung kelihatan banget itu terekspos memang. kalau misalnya tidak pada posisinya gitu. Aku sih berharapnya Pak Ustaz itu kompeten banget loh jadi wingback. Iya ya. Iya, Pak Ustaz itu kompeten sekali Hmm. sebenarnya jadi wingback. Dia bisa wingback kiri. Hmm. Makanya semalam itu pas lihat line up ini, Hmm. Mas Ruben kah, Mas Botak kah ini yang Hmm. melatih? Kok bisa-bisanya Pak Ustaz dipasang di Hmm. kanan?
Iya, iya. Jadi kan Aku sebenarnya awalnya juga mikir gitu, tapi ternyata setelah aku lihat ini ya, pemain yang available, nggak ada ya, ternyata nggak nggak ada ada back lagi. ya. Gitu, nggak ada lagi. Jadi memang akhirnya, oh iya ya, Masuk akal lah lebih ya. masuk akal sebenarnya Pak Ustaz yang jadi RCB dibanding Dalot gitu kan. Lebih aneh lagi kan. Ya kan? Tolong, 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 jangan kasih ide ke Pak Mas Ruben. Ini berapa nanti? Jadi masalah availability pemain sih kayaknya aku lihat ya kayaknya lebih masuk akal kalau Pak Ustaz yang jadi RCB-nya gitu. Mungkin pada saat Harry Maguire sudah fit, Hmm. Hmm. dan kasihan juga loh Johnny Evans itu udah 37 loh, besok masih masih Ya, disuruh main loh. jadi awalnya aku pas yang golnya menit kedua itu, Iya. yang Falco langsung ngecek tuh, Hmm. langsung dia, wih langsung gol kan bang gitu kan. Hmm. Jadi Iya itu dia aja bilang, tapi. iya itu aja. Nah, jadi dibilang kan, aku bilang lah, ya kalau di Inter eh, pakem kayak gini bagus karena punya Di Marco sama Dumfries Iya. gitu atau Iya. Darmian gitu. Mm-mm. Tapi nggak juga banget ya. Di Marco itu kebantu sama Bastoni yang Betul. punya Bisa wide long center range back pass dia. yang bagus Iya gitu. betul. Nah, Betul. bisa jadi pemilihan Evans itu juga adalah Karena dia memang bisa dia itu. pemain yang bisa long pass gitu kan. Hanya saja memang Make umur sense. udah nggak bisa bohong tuh kan, ya kan? Udah bisa bohong. Orang awalnya cuma numpang latihan, Itu malah dia dikontrak gitu kan, diperpanjang malah lagi. jadi malah jadi karyawan kontrak permanen gitu kan. Waduh, Harusnya probation jadi permanen. iya. Eh, Tapi Harry Maguire mungkin ya salah satu underdog mungkin yang bisa bisa stand out di ya, eranya Mas Ruben. Kayaknya ya, se- kayaknya. Feelingku hmm. begitu. Sebenarnya Feelingku ya begitu. kalau antara pemainnya yang bisa naik atau turun, semua pemain saat ini punya Bisa. Hmm. punya potensi, punya possibility yang sama gitu kan. Iya ya, iya ya. Enggak, yang kayak Ruben apa Maguire tuh nggak menutup kemungkinan juga bisa menjadi pemain yang stand out di struktur ini karena memang ya jadi 50-50 semuanya untuk pemain ini, tinggal dari gimana eh, Ruben Amorim dan stafnya yang 5 orang itu membentuk setiap pemain ini, apakah dia langsung mau bergerak dari strukturnya dulu kemudian membicarakan ke pemain-pemainnya, atau dia mau bergerak dulu gimana supaya kondisi di internal ini di ruang ganti semua bisa ini nggak ada yang egonya masing-masing dinaikin Hmm. gitu atau kayak Hmm. Bruno Fernandes lah. Justru aku yang khawatirin dari yang 50-50 tadi adalah dimulai dari Bruno nih. Karena Hmm. Bruno mulai dari zamannya Ole menjadi pemain paling Iya ya, penting nih di iya, United gitu kan. Kalau iya dia ya. dengan kayak tadi malam sangat terbatas sekali pergerakannya, bisa jadi konflik itu dimulai dari pemain yang justru vital yang sebelumnya gitu. Jadi ini sangat anu sih 50-50 untuk semua pemain. Bruno dan Garnacho sih. Itu aku Iya, curiganya dua iya. pemain ini nanti Hmm. yang jadi bagus banget atau jadi Hmm. ambiar banget. Itu Iya, aja betul sih. betul. Apalagi sebenarnya Garnacho kalau dia menyadari dirinya ya, bermain-main dengan media gitu atau Hmm, lewat hmm, agennya, hmm, 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 mancing-mancing Madrid atau siapa gitu kan. hmm, Gampang banget tuh sebenarnya hmm, gitu kan. hmm. Hanya saja kalau aku ngeliat dari Pakem ini, semoga sih memang ini menjadi eh, jalan pembuka buat Onana. Karena aku lihat struktur 3 back itu banding dengan yang sebelumnya 4 back ya. Kenapa kayak 4 back dulu tuh Onana kayak gak kelihatan apa-apanya? Karena jarak antara Onana dengan back di depan itu kayak 3 back kemarin itu memang rapat tuh. Jadi Iya, Onana nggak yes. terlalu harus terpaksa ngelihat pemain yang di ujung sana gitu. Hmm, Jadi hmm, Onana bisa dengan karena dia Onana punya kecepatan untuk melepaskan umpan kan. hmm. Masalah akurasi apa enggak Urusan belakangan. urusan Yang belakangan penting gitu. umpan dulu, Pak. Iya. Nah, biasanya salah satu faktornya untuk meningkatkan akurasi adalah memperpendek jarak Iya, passingnya gitu kan. iya, Makin iya. jauh jarak passingnya, makin Makin rendah tuh susah. akurasi Hmm, gitu. hmm, hmm, Nah, hmm. hal yang bikin Onana tadi malam menonjol adalah 3 back di depannya itu tuh eh, bagus tuh, pakemnya tuh terjaga. Jadi Onana pun nggak bingung harus membagi ke Iya, siapa gitu. iya. Jadi semoga sih ini menjadi
jalannya Onana biar nggak terlalu percuma itu 50 juta yang sudah Itu dibayar lunas ke dia. Inter. Bibi. Tapi memang sih kayak Onana ini memang mindsetnya ya memang dasarnya dia power player ya. Kalau misalnya di futsal dia Mhm. kayak power player gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. melihat ada 4 orang di depannya kayak bingung ini Hmm, siapa yang kukasih kan. iya, Biasanya betul, cuma betul. dia lihat 3 orang enak mengumpan jarak-jarak pendek kan. Ini ada empat Iya. orang siapa pula yang kukasih di sini. Iya, iya. Hanya saja aku nggak tahu kira-kira nanti di masanya Amorim ini kira-kira memang akan mempengaruhi eh makin ada kejelasan nggak atas karirnya Casemiro di United gitu. Karena Hmm, kalau ngelihat tadi malam sih kalau kita bandingkan dengan 4 pertandingan yang sangat singkat dengan Van Nistelrooy ya jauh ya. jauh banget sih Jauh, gitu. jauh, Jadi jauh. nggak tahu memang faktor karena Van Nistelrooy juga nggak ada beban untuk meracik strategi sehingga semua pemain juga lepas gitu kan. Hmm. Sehingga Casemiro juga kayaknya dengan mudah dia masuk ke kotak penalti dan kayaknya selalu on point tuh headingnya Iya, gitu. Tadi iya, iya. malam sama sekali nggak Nggak ada ada. kelihatan gitu. Hmm, hmm. Hmm. Aku jadi berandai-andai. Apakah kalau misalnya kan ada tuh sebelum Mas Ruben datang ada di media yang ngomong kalau pemain-pemain United pengen kalau Nistelrooy tetap ada di di staff kan karena Hmm. katanya dia yang bisa menjembatani pemain atau dia yang bisa Hmm. mengerti keadaan pemain gitu. Hmm. Aku jadi berandai nih kalaupun misalnya Mas Ruben kemarin nggak jadi terus kemudian Hmm. Nistelrooy diperpanjang, aku Hmm. nggak yakin sih karirnya bakal bakal sesukses 4 pertandingan awal. Paling ya lima Betul, enam betul. pertandingan berikutnya itu pemain main ogah-ogahan lagi kok. Betul, betul, betul. Memang memang ampas kok ini pemain itu. Jadi ya memang ini sangat anu juga ya. Kira-kira seberapa cepat nanti Ruben Amorim ini bisa mendapatkan pakemnya Hmm, ataupun misalnya membentuk tim ini setidaknya ya semua pemahamannya itu sama gitu. Walaupun dengan pakem 3 back gitu karena isu-isu di media Xerxes nggak akan dipakai setelah 1 pertandingan semalam gitu kan karena memang performanya yang ada dibilang Xerxes diminta untuk masuk ke kotak penalti tapi dia nggak tapi lakukan nggak gitu. masuk. Iya, iya. Iya. Ya ini memang jadi ini juga ya apakah ada timnya Ruben Amorim yang mengamati media malah jadi nanti terkontaminasi gitu karena untuk saat ini sih yang kayak gitu-gitu akan ada pemain yang menonjol akan ada pemain yang sebelumnya menonjol tapi jadi tidak 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 maksimal gitu jadi sangat krusial kira-kira seberapa cepat nanti Ruben Amorim mendapatkan pakem starting 11-nya sih Hmm. Oke, kayaknya eh, cukup sekian ya. ya Kita ya. sebenarnya pengen bahas Liverpool juga, tapi karena dua Hmm. klub Manchester ini lagi ampas ya, kita bahas Kabupaten Manchester aja lah. Iya, iya. Jarang-jarang di satu fase yang sama kan? Jarang-jarang dua klub Manchester ini akur. Iya. Oke, terima kasih Vidian. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video. Bye bye. Thank you, thank you. Thank you.